Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dari apapun yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita betul-betul bisa semakin mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan keberadaan apapun yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kita melanjutkan kajian kita tentang masalah zakat, yang mana kemarin sudah kita singgung sedikit tentang beberapa ketentuan secara umum berkaitan dengan zakat fitrah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan umum dan juga tata cara pembagian zakat, entah itu zakat mal atau itu zakat fitrah, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada beberapa ketentuan yang perlu untuk dipahami oleh semuanya, terutama khususnya juga kepada orang-orang yang akan membayar zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Ketentuan yang pertama adalah ketika orang yang dia itu memang wajib untuk membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, dia sudah datang waktunya, artinya sudah haul ya, dan kemudian dia itu juga mampu untuk membayarkan zakat tersebut, dan harta yang akan dipakai untuk zakat itu juga sudah siap. Dan lagi orang yang berhak untuk menerima zakat juga sudah ada, siap untuk menerima juga. Maka orang yang seperti ini haruma alaihi ta'khiru, haram hukumnya. Ya, dosa dia kalau sampai dia dengan sengaja mengakhirkan pembayaran zakat. Ya, dia tidak segera membayar zakat di waktu-waktu yang sudah haul seperti itu, lalu kemudian dia justru malah mengundur, ya, mengulurnya pada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berikutnya. Tindakan yang seperti ini adalah merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat kita, syariatnya junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus segera dibayarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Illa, kecuali, ya, kecuali kata kitabnya itu di Anwar Masalik, Umdatus Salik dikatakan illa, kecuali an yantaziro fakiron ahakko minal maujudina kakoribin wajarin wa aslaha wa ahwaja, kecuali kalau dia memang mengakhirkan pembayaran zakat tersebut dengan tujuan adanya orang fakir atau kerabat atau tetangga yang memang mereka ini lebih berhak untuk menerima zakat atau lebih maslahat untuk menerima zakat dan memang lebih butuh untuk menerima zakat. Jika memang ada orang fakir berikutnya yang mungkin di saat itu masih belum ada, masih belum datang, dia masih on the way, dalam perjalanan, masih OTW menuju tempatnya si muzaki, dan mungkin bulan depan atau mungkin 1 minggu berikutnya atau mungkin 2 minggu berikutnya si fakir yang lebih berhak ini akan ada di tempatnya si muzaki. Maka si muzaki boleh dalam kondisi seperti ini untuk mengakhirkan atau memperlambat pembayaran zakatnya dia itu diperbolehkan. Ya, karena menunggu orang yang orang yang akan datang ini, yang dianggap lebih berhak, itu diperbolehkan.
Sama halnya juga dengan zakat fitrah. Karena pembahasan terakhir kemarin itu kita membahas masalah zakat fitrah, dalam hal ini juga sama, hal zakat fitrah juga seperti itu. Namun yang perlu diketahui adalah ulama berbeda pendapat tentang pengakhiran zakat fitrah hingga melewati maghrib dari tanggal 1 Syawal. Ya. Kalau sampai zakat fitrah ini ditakhir, diundur pembayarannya hingga melewati maghrib di tanggal 1 Syawal, maka jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh karena nanti ketika diundur seperti itu, maka di hari-hari berikutnya tanggal 2, 3 dan seterusnya itu bisa menjadi qadha dari zakat fitrah yang ada. Walaupun dengan alasan intidhar, menunggu orang fakir yang lebih berhak atau orang yang lebih maslahat untuk menerima zakat fitrah. Ini tidak diperbolehkan oleh kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang lain mengatakan boleh-boleh saja. Kalau seandainya takhirnya atau mengundur pembayaran zakat fitrah itu hanya sebatas usai dari sholat id dan itu sudah bisa terlaksana pada waktu-waktu makruh, yaitu sebelum maghribnya, maka itu diperbolehkan, itu tidak ada masalah. Demi supaya apa? Supaya memang zakat fitrah ini bisa diterima oleh orang fakir yang lebih berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Itu diperbolehkan. Apalagi kalau kita hidup di tengah kampung, yang mana orang-orang di sekeliling kita ini juga sama-sama orang yang membutuhkan untuk bisa menerima dan mendapatkan zakat fitrah. Maka kita mendahulukan orang-orang di tetangga kita itu juga jauh lebih baik. Mengingat mungkin orang fakir yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kita untuk berkunjung di hari Id itu sudah bisa mendapatkan zakat fitrah dari tempatnya dia sendiri. Tapi kalau misalkan ini orang fakirnya ini dalam kondisi mudik, ya dia masih perjalanan untuk pulang kampung dan dia memang ketika pulang kampung ini tidak mendapatkan pesangon sama sekali. Dia tidak punya apa-apa, dia kampung halamannya dia juga tidak punya apa-apa, kondisinya sangat memprihatinkan. Maka bagi si muzaki boleh untuk mengakhirkan pembayaran atau penunaian zakat fitrahnya dan nanti akan diberikan kepada si fakir yang masih dalam perjalanan. Itu diperbolehkan, boleh-boleh saja. Atau akan diberikan kepada qorib, ya kepada kerabat. Dan ini tadi sempat disinggung dalam pembahasan kita. Namun untuk masalah kerabat ini perlu diketahui. Kalau memang kerabat itu adalah orang-orang yang tidak wajib untuk kita tanggung nafkahnya, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Tapi kalau sekiranya kerabat ini adalah orang-orang yang wajib untuk kita tanggung nafkahnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada mereka. Baik itu zakat mal ataupun itu adalah zakat fitrah. Kenapa? Karena orang-orang tadi itu merupakan orang-orang yang memang wajib untuk kita beri nafkah. Nah, kita sehingga menjadi perlu tahu siapa saja orang-orang yang wajib untuk kita beri nafkah dan orang-orang yang tidak wajib untuk kita beri nafkah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah adalah orang tua, ya orang tua kandung, lalu kemudian istri, lalu kemudian anak. Dari tiga sisi ini, yang paling wajib untuk kita berikan nafkah adalah istri. Lalu urutan keduanya adalah anak. Baru kemudian urutan yang terakhir adalah orang tua kandung. Secara hukum, ya secara aturan syariat, urutannya adalah seperti demikian. Istri jauh lebih berhak untuk diberikan nafkah dibandingkan anak. Anak jauh lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki, dari orang tuanya, dari bapaknya, dibandingkan si bapak ini memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan orang tua baru di urutan yang berikutnya. Walhasil intinya dalam pembahasan kita, tiga orang ini, orang tua kandung, istri, dan anak, ini merupakan orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah. Sehingga ketika kita ingin membayar zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang seperti demikian. Harus diberikan kepada pihak yang lain. Kalau pihak yang lain misalkan seperti saudara, atau kakak, adik misalkan, atau keponakan misalkan, atau bibi, atau paman misalkan,
Maka mereka orang-orang seperti ini adalah tidak termasuk orang-orang yang wajib untuk kita beri nafkah. Mereka adalah orang-orang yang sebatas sunnah untuk kita berikan nafkah. Ketika mereka ini adalah orang-orang yang tidak wajib kita beri nafkah, maka hukumnya boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Seandainya misalkan panjenengan ini ingin membayar zakat mal, atau panjenengan itu ingin membayar zakat fitrah, lalu jenengan berikan kepada bibi misalkan, jenengan berikan kepada paman misalkan, jenengan berikan kepada keponakan misalkan, ya, atau jenengan berikan kepada saudara jenengan misalkan, maka itu boleh-boleh saja karena memang orang-orang tadi itu adalah orang-orang yang tidak wajib untuk diberi nafkah oleh panjenengan, maka itu boleh-boleh saja sah zakatnya. Nah itu beberapa rincian secara umumnya. Untuk lebih jelasnya siapa saja atau bagaimana orang-orang yang wajib kita beri nafkah itu sudah kita bahas pada fikih munakahat, pembahasan pada bab masalah nafkah. Bisa dilihat lagi pada video tentang hal itu. Ini adalah ketentuan pertama secara umum yang perlu untuk diketahui, bahwa ketika waktunya sudah datang, temponya ini sudah datang, lalu kemudian si muzaki memiliki kemampuan membayar zakat dan harta zakatnya ini juga sudah siap, ditambah lagi si mustahik juga sudah ada di sekelilingnya dia, sudah bisa siap dan terima zakat tersebut, maka si muzaki haram hukumnya untuk mentakhir pembayaran zakatnya. Sampai dia ditakhir, kalau sampai diulur-ulur, maka sikap mengulur-ulur pembayaran zakat ini merupakan tindakan yang berdosa. Dan dia memiliki kewajiban untuk mengqadha zakatnya dia sendiri. Nah ini ketentuan pertamanya. Ketentuan berikutnya yang disampaikan dalam kitab Umdatus Salik adalah wa kullu malin wajabat zakatuhu bihaulin wa nisabin. Jaza taqdimu zakati 'alal haul ba'da milkin nisabi li haulin wahidin. Ya. Setiap harta yang dia itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan dua ketentuan, haul dan nisab. Ya. Maka ketika harta zakat ini adalah memiliki dua ketentuan ini, wajib zakat dengan dua ketentuan, haul dan nisab, maka boleh untuk didahulukan membayar zakatnya. Seperti misalkan kalau dalam fokus pembahasan kita di channel ini adalah zakat tijaroh, zakat emas perak, zakat uang tabungan, lalu kemudian zakat fitrah, maka empat-empatnya ini boleh hukumnya untuk mendahulukan pelaksanaan zakat. Atau lebih dikenal atau diistilahkan dengan sebutan takjiluz zakah. Ya, mendahulukan zakat. Jadi takjil itu arti aslinya adalah mendahulukan. Bukan berarti takjil itu artinya hanya untuk mencari takjil buka puasa, bukan. Tapi takjil itu adalah sebutan untuk tindakan mendahulukan pembayaran zakat. Ini juga dinamakan dengan takjil, takjiluz zakah. Hukum mendahulukan pembayaran zakat sebelum jatuh waktunya, sebelum waktul wujub, itu hukumnya adalah boleh. Selama zakat-zakat tadi itu merupakan zakat-zakat yang memiliki dua ketentuan, yaitu nisab dan harus adanya haul. Kalau seandainya zakat itu tidak ada dua ketentuan ini, tidak ada ketentuan haul atau tidak ada ketentuan nisab, maka tidak boleh untuk mentakdim atau mentakjil dari pembayaran zakat tersebut. Taruhlah misalkan seperti zakatnya sawah misalkan, pari. Zakatnya buah-buahan, anggur, kurma misalkan. Maka zakat-zakat seperti ini adalah langsung dikeluarkan al-usyru dari nisabnya. Tidak perlu menunggu haul. Ketika tidak perlu menunggu haul, maka tidak boleh untuk ditakjil. Ya, tidak boleh untuk ditakjil. Harus mencapai nisab. Tidak ada ketentuan takjil, maksudnya, mohon maaf. Tidak ada ketentuan takjil. Yang penting sudah nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat 1/10-nya. Nah, ini yang ketentuan kedua ketika orang itu melaksanakan pembayaran zakat dengan cara takjil. Nah, kalau memang sudah membayar zakat, lalu model pembayarannya ini adalah dengan menggunakan model pembayaran takjil, ada ketentuan berikutnya yang mengikuti, yang berbeda dengan pembayaran zakat di waktu wajib. Apa yang mengikuti? Peraturan berikutnya mengikuti bagaimana? Beliau dalam hal ini memberikan keterangan, wa in matal faqiru awistaghna bi ghairi zakati
au matad dafi'u au naqasa maluhu 'anin nisabi bi aktsar minal mu'ajjal walau bi bai'in lam yaqa'il mu'ajjalu 'aniz zakati wa yastariddahu wa yastaridduhu in bayyana annahu mu'ajjalun. Artinya, kalau seandainya pihak mustahik ini kemudian meninggal dunia setelah dia menerima zakat mu'ajjal dan sebelum datang waktu wajib. Jadi taruhlah misalkan ada orang yang dia itu membayar zakat mal di bulan Sya'ban misalkan. Padahal waktu wajibnya dia untuk membayar zakat itu di bulan Ramadan. Tapi si muzaki sudah membayar zakatnya di bulan Sya'ban. Subhanallah, dapat 1 hari 2 hari si mustahik ini menerima zakat mal dari si muzaki di bulan Sya'ban, ternyata si mustahik ini meninggal dunia. Padahal baru beberapa hari kemarin dia menerima zakat. Maka apa yang telah dilaksanakan oleh si muzaki diberikan kepada si mustahik tadi itu, ya, ini tidak menjadi zakat. Tidak menjadi zakat. Sehingga si muzaki dianggap belum membayar zakat. Kenapa demikian? Karena si mustahik meninggal terlebih dahulu sebelum datangnya waktu wujub. Si mustahik sudah meninggal, orang penerima atau orang yang berhak menerima zakat ini meninggal terlebih dahulu sebelum datangnya waktu wajib pelaksanaan zakat bagi si muzaki. Karena meninggal duluan, maka zakatnya tidak sah. Artinya berarti si muzaki masih memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Nah ini. Atau sebaliknya, mustahiknya hidup, tapi muzakinya meninggal. Si muzaki meninggal ya sebelum datangnya waktu wujub. Jadi ketika bulan Sya'ban dia bayar zakat. Padahal harusnya dia bayar zakatnya adalah di bulan Ramadan. Tapi dia sudah bayar di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dia bayar zakat. Diberikan kepada mustahik. Dapat 2 hari, 3 hari, atau 4 hari si muzaki ini meninggal. Yang meninggal adalah yang berzakat. Bukan si mustahiknya, bukan. Kalau tadi contoh pertama kan yang mustahiknya meninggal. Ini tidak sekarang. Si muzakinya meninggal. Sebelum bulan Ramadan. Maka pembayaran yang tadi sudah diberikan kepada mustahik itu tidak menjadi zakat. Kenapa? Karena belum masuk waktu wujub. Belum masuk pada waktu wajibnya. Sehingga si muzaki dianggap belum atau tidak melaksanakan zakat. Toh juga memang tidak ada kewajiban karena memang waktu wujubnya belum datang. Lah yang kemarin diberikan kepada mustahik itu menjadi apa? Menjadi sedekah sunnah. Ya, menjadi sedekah sunnah. Nah, karena ini menjadi sedekah sunnah, para ulama itu memberikan keterangan dengan mengucapkan wa yastaridduhu in bayyana annahu mu'ajjalun. Kalau memang sudah jelas bahwa harta yang kemarin diberikan kepada mustahik ini sebagai zakat mu'ajjal, maka pihak keluarga dari muzaki yang tadi ditinggal meninggal ini ya boleh untuk berkonfirmasi kira-kira harta itu dibawa terus atau boleh dikembalikan kepada ahli waris, karena itu memang betul-betul zakat yang mu'ajjal ya. Kalau memang boleh dikembalikan kepada ahli waris, maka dikembalikan dulu dan nanti akan diselesaikan secara perhitungan tajhizul janazah, kemudian utang-utang kepada Allah kalau ada, utang-utang kepada manusia kalau ada, wasiat kalau ada, dan terakhir adalah pembagian waris. Cuman kalau agaknya yang seperti ini dilaksanakan di sekeliling kita di Indonesia ini, itu akan muncul satu celaan ya, seakan-akan dia itu sedang menjilat ludahnya sendiri. Harta sudah dikeluarkan dan menjadi sedekah kok ditarik lagi, sehingga ya sudahlah diikhlaskan, itu menjadi haknya orang yang sudah menerima. Toh juga harta yang ditinggalkan oleh si mayit, oleh si muzaki yang masih ada di tangannya ahli waris ini juga masih banyak, dan itu masih bisa untuk pembayaran harta hak-hak yang lainnya ya. Ini ketentuan yang pertama. Keduanya, si mustahik ini tiba-tiba menjadi kaya. Dia dapat rezeki yang mendadak bi ghairi zakah, yang mana dia menjadi kaya itu bukan dari harta zakat. Dia menjadi berkecukupan bukan dari harta zakat, tapi mendapatkan hadiah, mendapatkan sedekah, sehingga dia menjadi orang yang cukup. Dia tidak lagi menjadi orang yang bersifat mustahik ya, bukan. Dia berubah menjadi orang yang cukup, dan harta yang mencukupi dia bukan harta zakat. Maka orang yang seperti ini padahal dia sebelumnya sudah menerima zakat mu'ajjal, maka zakat mu'ajjalnya menjadi tidak sah.
Ketika menjadi tidak sah, maka si muzaki punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, kenapa? Karena yang kemarin diberikan itu tidak dianggap sebagai zakat. Gara-gara si mustahik tiba-tiba menjadi kaya, dia mendapatkan rezeki yang mendadak, dan rezeki yang dia dapatkan bukan dari harta zakat, tapi dari harta yang lainnya lagi. Dapat hibah misalkan, dapat sedekah misalkan, dapat hadiah dari pihak lain misalkan, maka ketika kondisi seperti ini dia tidak lagi menjadi mustahik. Ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang penting untuk diketahui ketika kita membayar zakat, dan pembayaran zakat kita ini belum pada waktu wujub. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang zakat fitrah itu boleh dibayarkan sejak masuk bulan Ramadan. Jadi ketika tanggal 1 Ramadan itu kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, diperbolehkan. Karena waktu wujubnya itu nanti di malam takbirannya. Di malam takbirannya itulah kita masuk pada waktu wujub. Sehingga ketika dibayarkan zakat fitrah itu di tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, tanggal 3 Ramadan dan seterusnya, sebelum waktu wujub, inilah yang kemudian disebut dengan takjiluz zakah. Mendahulukan pembayaran zakat. Zakat ini bisa sah sebagai zakat fitrah dengan catatan seperti tadi. Pihak yang menerima zakat ini tidak menjadi kaya dengan harta selain zakat, atau tidak meninggal dunia, dan muzaki juga tidak sampai meninggal dunia. Kalau sampai kemudian ketentuan-ketentuan ini terlanggar, artinya pihak muzaki zakat fitrah ini meninggal dunia sebelum waktu wujub, tengah-tengah bulan Ramadan meninggal misalkan, atau mustahiknya ini tiba-tiba pertengahan Ramadan meninggal misalkan, atau tengah-tengah Ramadan dia menjadi kaya dari harta bukan zakat misalkan, maka pembayaran yang kemarin sudah dilakukan tidak menjadi zakat, sehingga muzaki dianggap belum membayar zakat fitrah. Sehingga nanti dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh kita semuanya ketika kita akan melaksanakan zakat, terutama di hari-hari sekarang kita akan melaksanakan zakat fitrah, supaya tindakan-tindakan yang kita langsungkan, tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak sampai keluar dari aturan-aturan Allah, tidak sampai keluar dari aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari kajian ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, dan ilmu ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.